Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fuji Lestari dengan NIM 19086621 dari jurusan PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai rendahnya budaya literasi di Indonesia. Nah, kira-kira pembahasannya seperti apa ya? Simak terus videonya. Pada penelitian Program for International Student Assessment atau disingkat PISA pada tahun 2018, dalam kategori membaca, Indonesia berada pada peringkat 74 dari 79 negara. Dan juga menurut riset UNESCO, indeks minat baca di Indonesia hanya 0,001%, yang berarti minat baca di Indonesia sangat rendah. Nah, sangat miris sekali ya teman-teman, negara kita, negara Indonesia sendiri berada pada peringkat yang sangat rendah dalam hal literasi. Melihat kondisi saat ini yang dimana negara Indonesia masih berada pada jajaran negara dengan minat baca terendah, oleh karena itu kita semua selaku masyarakat Indonesia harus dapat memecahkan permasalahan ini dengan mencari solusi terbaik agar Indonesia tidak lagi menjadi negara yang rendah akan literasi. Untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia, sebaiknya kita dapat memulai dari pendidikan jenjang pertama, yakni pendidikan anak usia dini, yang dimana nantinya kita dapat melakukan pembiasaan kepada anak untuk dapat gemar membaca. Akan tetapi di samping itu, sebagai pendidik ataupun orang tua, tentunya kita harus menawarkan kepada anak beberapa program pembelajaran yang dapat menarik minat anak sendiri untuk dapat terus membaca. Di sini saya memiliki program yang dimana ini menjadi salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan mengenai rendahnya literasi di Indonesia. Program yang saya kenalkan yakni program pembelajaran papan kata, yang dimana ini ditujukan untuk anak usia dini. Ini merupakan papan kata yang dimana menjadi program untuk memecahkan permasalahan rendahnya literasi di Indonesia yang dikenalkan kepada anak usia dini. Di sini terdapat kotak-kotak kecil dan satu kotak besar. Untuk kotak-kotak kecil ini dapat diisi oleh anak dengan huruf-huruf yang dimana ini menjadi tema utama dari pembelajarannya. Kemudian satu kotak besar ini dapat diisi oleh sebuah gambar, kemudian diisi oleh sebuah untayan kalimat ataupun kata-kata yang mudah difahami oleh anak. Sebelum memulai program ini, terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yakni yang pertama, kertas yang bertulisan huruf-huruf agar nanti anak bisa pajang di sini di kotak kecil. Kemudian gambar dari tema yang diangkat nanti dapat ditempel di sini. Dan yang terakhir, menyiapkan sebuah kata-kata atau kalimat yang berhubungan dengan tema yang diangkat. Di sini saya menggunakan tema binatang, yakni dengan subtema kelinci, yang dimana saya sudah menempatkan huruf-huruf dari kelinci itu tersebut. Nah, nanti pendidik dapat mengenalkan terlebih dahulu kepada anak-anak seperti cara membacanya, kemudian cara mengejanya, dan sebagainya. Kemudian di sini saya sudah menempelkan gambar kelinci. Hal tersebut bertujuan agar anak dapat lebih tertarik mengenai pembelajaran yang akan diajarkan. Pada saat di awal anak sudah dikenalkan mengenai huruf-huruf ketika mereka diminta untuk memilih berbagai macam huruf yang ada agar tersusun menjadi satu kata yang menggambarkan kelinci. Kemudian yang bagian utama dari program ini adalah inti dari si kotak besar ini, yakni nanti orang tua ataupun pendidik dapat menyiapkan terlebih dahulu deskripsi singkat mengenai tema yang diangkat.
Di sini saya mendeskripsikan kelinci mulai dari ciri-ciri fisiknya hingga cara dirinya berkembang biak. Nanti pendidik ataupun orang tua dapat membimbing anak untuk dapat mulai membaca sedikit demi sedikit mengenai deskripsi dari tema yang diangkat. Ini menjadi deskripsi singkat, akan tetapi dapat mempengaruhi minat baca anak sehingga dapat menjadi solusi dalam mengatasi rendahnya literasi di Indonesia. Oke, cukup sekian pemaparan dari program papan kata yang saya buat. Semoga program ini dapat digunakan oleh para orang tua ataupun pendidik di luar sana untuk mengajarkan budaya literasi kepada anak-anak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.